Oke, sudah kedengaran suara kamu ya. Tes 1 2 dicoba. Silakan dijawab di kolom komentarnya. Tes 1 2. Sudah? Sudah ya? Oke, kalau sudah kita mulai. Hari ini pertemuan ke-8. Nah, eh sebelum kita mulai, kenalkan dulu ya. Kelas ini adalah kelas rutin di mana kita ada yang gratis dan ada yang berbayar. Untuk yang gratis kita akan komit selalu buat 2 minggu sekali ya. Untuk tryoutnya di bulan ini kita juga akan buat 2 minggu sekali ya. Sampai 30 April 2022. Nah, oke kita mulai bismillah. Jadi untuk abnormal sendiri adalah eh, cara yang cara yang berbeda ya dalam mengerjakan soal TIU. Kenapa harus beda, Kak? Sebenarnya cara ini Kakak buat untuk membantu dari segi kecepatan dan ketepatan gitu ya. Karena soal-soal ikatan dinas itu bukan matematika untuk TIU, melainkan tes kecerdasan. Contoh nih ya, gitu. Nah, contoh. Nah, untuk yang pertama nih Kakak kasih contoh. Mungkin bagi teman-teman yang suka matematik dan hafal untuk akar ini gampang gitu ya. Tapi bagi yang tidak suka angka, ini merupakan menjadi masalah gitu ya. Yang nggak suka angka. Kira-kira sebelum Kak Mulia jawab, ini nomor 1 apa? Coba diketik dulu, Kak Mulia kasih waktu 1 menit. Kira-kira nomor 1 apa? Oke, ada ya. Ya, E ya. Iya, rata-rata E. Kenapa, Kak? Karena 1/4 ya 12 ya. Gitu. Ini 12, Kak. Yang bawah 16 dikecilkan sama-sama bagi 4, 3/4. Nah, ini gampang bagi yang suka angka. Tapi bagi yang nggak suka angka gimana, Kak? Nah, ternyata TIU itu jika kita nggak suka angka, sementara kemampuan kita itu logikanya cerdas, kita juga bisa menjawab. Ya, Kakak jawab dengan cara yang berbeda. Gimana, Kak? Nah, pola inilah cara berpikirnya yang digunakan. Coba lihat, akar 16, Kak, itu adalah 4. Ya. Di mana secara psikologi di dalam ini lebih besar ketimbang di luar. Maka nggak mungkin nih jawabannya A. Kenapa? Masa 175 lebih besar daripada 144? Nah, gitu ya. Maka B juga bukan. Karena apa? Karena penyebutnya sama. Gitu. Yang C kita lihat. Antara yang atas dan bawah perbedaannya paling 2 kali lipat. Sedangkan ini hampir 4 kali lipat. Enggak. Yang atas lebih kecil daripada yang bawah. Ini yang atas yang besar. Tidak. Maka jawabannya E. Nah, cara inilah yang mau kita kembangkan di mana ya dari peserta-peserta tahun lalu alhamdulillah ya berhasil rata-rata lewat SKD-nya itu 120 ke atas ya. Oke, nah jadi cara berpikir seperti ini. Jadi sebelum kita lanjut ya, ternyata Kakak menyimpulkan untuk soal TIU ya, untuk soal TIU ini mungkin sering Kakak ulang. Ada 3 dasar mengerjakan. Yang pertama, angka atau soalnya berupa rekayasa. Hanya rekayasa angka dibuat oleh panitia. Yang kedua, soalnya mempunyai pola. Dan yang terakhir, angkanya sudah diset menganut ajas Bilbulser, yaitu bilangan bulat sederhana. Hanya 3 ini. Contoh lagi berikutnya. Nomor 2. Nah, silahkan dicoba dulu, Kakak kasih 1 menit. Tadi benar semua ya. Silahkan untuk nomor 2. Sudah? Kalau bingung, ketik bahas, langsung kita bahas. Oke, Lutfia sudah A. Kita tunggu 1 lagi. Ya, ayah mari kita bahas.
Nah, seperti tadi ya, tema kita adalah rekayasa ya. Salah satunya adalah rekayasa. Artinya hanya rekayasa aja. Apa itu rekayasa? Ya, tipu-tipu gitu ya. Atau hanya pengalihan atau hanya akal-akalan seolah-olah soal ini dianggap sulit gitu ya. Maka kalau kita gunakan rumus ya emang sulit. Nah, jadi kita lihat polanya. Pertama, selain rekayasa, soal ini punya pola. Kenapa opsinya itu hanya dinyatakan mana yang lebih besar, lebih kecil ya. Polanya itu bukan ditanyakan angka pasti. Maka jika jumpa soal seperti ini, lihat polanya. Bukankah angkanya ini mirip-mirip? Ya, kenapa harus mirip? Udah sengaja di set. Nah, gitu ya. Kemudian coba lihat pangkatnya. Ini 29, ini 28. Bukankah ini mirip? Nah, ini adalah soal pola yang dari tahun ke tahun soal ini sering keluar gitu ya. Maka kita lihat karena tidak ditanya angka, maka kita gunakan permisalan. Boleh dimisalkan dengan angka berapapun selama konsepnya benar. Kalau dia bilangan berpangkat, 731-nya ganti dengan 10. Kenapa, Kak? Karena sejatinya 10 pangkat berapapun mudah. 10 pangkat 3 mudah, 1000. 10 pangkat 2 mudah, 100. Ganti sama angka yang mudah-mudah. Kemudian pangkatnya 29 itu ganti dengan pangkat yang rendah, tapi tidak boleh 1 atau 0. Nah, itu aturannya. Ganti aja nih dengan 3. Kenapa 3, Kak? Karena 29 dengan 28 bedanya 1. Nah, maka jadi nih angka yang sederhana. Ya, jadi angka yang sederhana. X-nya menjadi 10 pangkat 3 dikurang 10 pangkat 2. Oh, ini sorry ya, ini ganti 2. Sedangkan nilai Y-nya menjadi 10 pangkat 2. 10 pangkat 3 berapa, Kak? 10 pangkat 3, 1000. Kan udah. 10 pangkat 2, 100. 1000 kurang 100 berapa? 900. Yang bawah gampang, 10 pangkat 2, 100. Maka jelas 900 lebih besar dari 100. Jawabannya A. Gitu ya. Jadi untuk soal yang angkanya besar-besar ini hanya rekayasa, permainan angka, tidak ditanyakan cara. Nah, kalau pengen dibuktikan pakai kalkulator, pasti sama, jawabnya juga A. Gitu ya. Jadi cara ini banyak berlaku untuk model-model soal seperti ini. Gitu ya. Oke, sebelum Kak Mulia lanjut, ada bertanya untuk cara ini? Rata-rata udah pada benar ya, udah pada pinter-pinter. Ya, lanjut ya. Mari kita lanjut. Nah, berikutnya. Nah, ini juga sama. Nomor 3. Silakan dicoba dulu pakai cara tadi. Ya, boleh pakai cara tadi, boleh pakai cara apapun. Yang penting jawabannya benar. Kamu ya kasih 1 menit atau nunggu 2 atau 3 orang pertama menjawab ya. Oke, sudah. Oke, sudah rata-rata jawab A ya. Mari kita bahas. Nah, seperti tadi tema kita adalah rekayasa angka atau ya rekayasa pola bilang bulat sederhana. Nah, kita lihat. Pertama, ketika menjawab soal tiup, lagi-lagi perhatikan pilihan jawabannya. Pilihan jawabannya tidak ditanya angka, melainkan ditanya mana lebih besar, lebih kecil, ya. Nah, kemudian lihat karakter angkanya. Kenapa ini mirip sama ini? Mirip juga sama ini. Udah di-save. Nah, cuman bedanya kalau tadi bilangan berpangkat, kalau ini kan bilangan pecahan ya, pengurangan pecahan, maka ganti nih 889977. Ganti dengan angka yang sederhana dengan penyebutnya gitu. Ya kalau 3 boleh ambil 6, 9, terserah mau berapa pun. Kalau kakak ambilnya 3 ya, kelipatan 3 aja lah 6 gitu. Jadi kakak ganti 889977 dengan 6. Maka jadi berubah. X-nya jadi apa, Kak? X-nya menjadi 6 dikurang 6/3. Jadi mudah. Gitu, ya. 6 bagi 3, Kak, berapa? 6 bagi 3, 2. Maka 6 kurang 2, nilainya 4. Nah, kemudian Y-nya menjadi 6
per berapa tuh? 3. 6 bagi 3 berapa? 2. Maka udah kelihatan nilai X-nya 4, nilai Y-nya 2. Jawabannya A. Ya. Kak, kalau saya mau pakai 9 boleh. Sama hasilnya. Hasilnya X lebih besar dari Y, itu kesimpulannya ya. Oke, ada banyak yang benar ya. Jadi soal-soal seperti ini hati-hati ya. Contoh misalnya, Kak, kalau yang soalnya itu 2 gimana, Kak? Misal ya, X-nya 8, 8, 9, 9, 7, 7, dikurang 8, 8, 9, 9, 7. Nggak mau ya. Oke, 7, 7 bagi 2. Sedangkan Y-nya adalah 8, 8, 9, 9, 7, 7 bagi 2. Berarti apa? Kelipatan 2 berapa? Oh, ambil 4 boleh. Kita ganti X ya. Angka ini jadiin 4. Maka didapat nilai X-nya jadi berapa? Nah, yuk. Berarti X-nya menjadi 4 dikurang 4 per 2. Ya. Berarti 4 kurang 2. Nilainya 2. Sedangkan Y-nya 4 bagi 2. Nilainya 2. Oh, jawabannya X sama dengan Y. Nah, jadi beda. Jadi hati-hati ya penyebutnya ya. Kalau penyebutnya 2, ya. Kalau 2 selalu X sama dengan Y. Kalau 3, 4, 5, 6 dicoba dengan cara tadi. Jadi hati-hati. Karena biasanya kebanyakan soal gunakan 2. Nah, ada beberapa soal gunakan 3. Jadi hati-hati. Ada pertanyaan untuk soal ini, untuk soal nomor 3. Jika tidak ada, kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, ada beberapa mungkin yang masih kejebak. Ya, soal TIU ini adalah soal dengan jebakan yang lumayan. Kita lanjut nomor 4. Nah, ini juga sama ya. Nomor 4 nih. Jika X 23,3% ya dari 757, sedangkan nilai Y adalah 757% dari 23,3. Oke, silahkan dijawab dulu. Ini soal pola. Ya. Ingat aja polanya, maka bisa dikerjakan kurang dari berapa detik gitu ya. Iya, jawabannya C ya. Jadi ya kalau jumpa soal seperti ini, selama nilai ini sama dengan ini, selama angka ini sama dengan ini, kita jawabannya C. Gitu. Kalau mau dibuat rumus biasanya ini kan X sama dengan 23,3%. Berarti kan 23,3 per 100 dari itu kali dari 757 gitu ya. Kemudian nih Y adalah 757 per 100 dari 123,3 gitu ya. Nah, jika jumpa soal seperti ini, mana tahu nanti ketemu angka yang berbeda. Nah, ini kan boleh dicoret, anggap aja perbandingan. Ini boleh dicoret ya, jadi 1, 1. Ini kan juga sama. Ya udah, jadi X-nya 1, Y-nya 1. Jawabannya C gitu ya. Karena nanti ada soal di mana bermain di komanya. Ya. Contohnya Kak, contohnya misalnya ini untuk soal stan. Biasa soal stan diganti di koma dia. Nah, ya kita coba. Misalnya ini komanya di sini. Tapi untuk salah satu angkanya tuh komanya lain. Misalnya koma yang di atas tuh adalah di sini. Nah, nanti ini ada angka 10. Ini komanya di sini. Sama aturan mainnya. 2,23 dengan 123 bedanya ratusan. Berarti kalau dibagi ini bernilai 100. Persennya AB. 757 dengan 7570 juga sama, bedanya 100. Berarti ini X sama dengan Y. Gitu ya. Oke, itu untuk nomor 4. Udah pada benar. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke soal agak tinggi sedikit ya. Oh, ini lupa Kak Mulia pisah ya, masih bersatu. Apa? Sekarang coba dulu untuk soal nomor 5. Silakan untuk soal nomor 5. Kak, PDF-nya di-share. Iya, PDF dan videonya nanti di-share. Ya, untuk kelas yang Sabtu sore selalu Kakak share. Oke, silakan nomor 5 kalau bingung ketik bahas gitu ya. Bahas, oke, mari kita bahas.
Nah, lihat ya. Ada 4 bilangan, ya. Ada 4 bilangan positif berurutan, nah, yaitu A, B, C, dan D. Jika nilai A per 2 tambah B per 2 tambah C per 4, B per 3 tambah C per 4 adalah D, maka nilai A tambah B pasti, ya ini soal. Udah diatur sama yang buat soal. Yang pertama, kita akan mikir ini dari mana gitu ya. Ini mau disederhanain seperti apa ya. Ini dari mana gitu. Tapi ingat, soal TIU itu di mana si panitia udah ngeset, kita harus bisa jawab kurang dari 54 detik. Maka kalau kita gunakan cara normal, pasti kita kalah. Nah, coba perhatikan kata kuncinya. Ada 4 bilangan positif. Disinilah gunakan kecerdasan. 4 bilangan positif. Ya, contohnya misalnya 4 bilangan positif, Kak. Berarti ya bilangannya positif. Misalnya dari 1, 2, 3, 4. Kalau mulainya mau dari 16, ya 17, 18, 19. Ini yang namanya bilangan berurutan. Nah, perhatikan langsung tembak pertanyaan tanpa kita ngelihat soal. Nah, ini hanya rekayasa. Soalnya apa ditanya A tambah B, coba kita misalkan ini A, B, C, D, kita jumlahkan bilangan berurutannya. Terjadi sebuah rekayasa angka. Bukankah 1 tambah 2 menghasilkan 3? Bukankah 16, 17 menghasilkan berapa? Selalu ganjil. 2 tambah 3 ganjil, 3 tambah 4 ganjil. Yang namanya bilangan positif selalu ganjil. Jika berurutan, selesai jawabannya D. Gitu ya. Jadi mindsetnya tuh harus ingat, ini harus bisa 54 detik nih. Kalau cara normal nggak mungkin gitu ya. Kak, kalau nanti ganjilnya ada 2 gimana, Kak? Baru kita gunakan cara kedua, yaitu TPOC ya, the power of coba-coba. Langsung misalkan yang genap itu dicoret, lalu nanti diambil. Gitu ya. Kak, boleh diulang? Boleh, nih kakak ulang ya pelan-pelan. Jika jumpa soal dengan pola seperti ini, ya, jadi teman-teman tuh harus peka terhadap bentuk bilangan. 4 bilangan positif. 4 bilangan positif. Dah diketahui, yaitu A, B, dan C, D. Yang ditanya berurutan A tambah B. Yang namanya bilangan bulat positif, semua bilangan berurutan kalau dia positif ketika dijumlahkan 1 tambah 2. Ayo apa? Pasti hasilnya ganjil, gitu ya. Sehingga tinggal lihat yang ganjil, 2 tambah 3, 5. 3 tambah 4, 7. 5 tambah 5, 6. Ganjil, ya kan? Selalu ganjil. Kenapa? 5 tambah 6 ganjil. Sementara yang ganjil cuma D, Kak. Selesai. Gitu ya. Itu dia. Kak, kalau nanti ganjilnya ada 2, Kak, gimana? Misalnya satu lagi di E-nya itu, Kak, 55 misalnya. Ini soal biasanya level STAN ya. Level STAN itu tingkat kemiripan opsi jawabannya dekat-dekat. Beda dengan IPDN, beda dengan STIS STTD. Yang tahun lalu STIS STTD soalnya sama persis seperti CPNS. Makanya teman-teman tuh boleh gabung di grup Platinum Kakak, itu ada video tahun lalu sama persis, dan rata-rata TIU bukan masalah kalau untuk tahun lalu. Tahun ini kita lihat nanti ya. Di hari mau dekat itu kita akan bahas soal-soal FR. Nah, gimana Kak kalau ada 2, Kak? Kalau ada 2 berarti yang genap dicoret dulu. Maka pilihan kita tinggal 2, 53 dengan 55. Nah, kita tinggal lihat, ini kan A tambah B, tinggal bagi 2 aja dulu. Misalnya nih kita coba, mau yang mana dulu? Kita coba, mau 55 dulu ya. Karena kan 55 yang salah gitu ya. Jadi kita coba dulu. Nah, 55 karena berurutan bagi 2 aja dulu. 55 bagi 2 berapa? Ya, kalau dibagi 2 pasti satunya bernilai 27,5. Pasti salah satunya 27, salah satunya berapa? Salah satunya 26. Nah, gitu ya. 27 tambah 6 iya. 53 enggak? 27 tambah 26. Iya, 53. Apakah 26 habis dibagi 2? Habis, Kak. Apakah 27 habis dibagi 3? Habis. Jawabannya D gitu ya. Oh, ini 55 ya. Sorry, itu tadi 53 ya. Berarti 27 28. Nah, ya. Kita ambil yang atas. Misalnya 55. 55 kan hasilnya 27,5, Kak. Berarti 27 dan 28. Apakah nilai pertama ini habis dibagi 2? Enggak. Berarti ini bukan jawaban.
gitu ya. Langsung ketahuan dia. Lebih lengkapnya nanti kita ada bab TPOC, itu banyak kali soal-soal yang bisa digunakan dengan trik ini ya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, soal nomor 6 statistik. Khusus untuk yang berurutan ya Kak, ganjil jawabannya. Iya. Bilangan berurutan selalu ganjil, bilangan genap selalu genap, bilangan ganjil ditambah bilangan ganjil selalu genap. Gitu ya. Nah, itu seringkali itu di pola-pola panitia buat soal menggunakan kecerdasan demikian. Walaupun cara normalnya dapat juga ya. Oke, kita coba nomor 6. Nah, nomor 6, berdasarkan suatu tes, kelas A, B, dan C memperoleh nilai rata-rata berturut-turut, yaitu 82, 85, 90. Jika jumlah siswa A, B, C berturut-turut 19, 38, dan 57, maka nilai rata-rata seluruh siswa adalah. Nah, ini udah rata-rata gabungan, tapi variabelnya tuh 3 ya. Kalau rumus normal kan X gabungan, itu rumusnya kan XA dikali jumlah siswa A ditambah XB dikali jumlah siswa B ditambah XC dikali jumlah siswa C per jumlah siswa A tambah jumlah siswa B tambah jumlah siswa C. Mengingat angkanya yang sangat-sangat besar, sudah dipastikan kita nggak cukup waktu 54 detik. Dan inilah yang diinginkan panitia. Dan inilah yang diinginkan panitia. Waktu ditanya sama mama, waktu ditanya sama orang tua saat selesai tes, gimana Kak? Bisa jawab? Bisa, Ma. Cuman waktunya nggak cukup. Itu sama aja kita gagal. Nah, jangan kita tuh kepedean. Ya, ini maaf ya. Kakak bilang kayak gini, karena banyak ahli peserta, siswa-siswa kakak tuh ketika tes masih gunakan cara normal, pasti kalah di waktu. Ya, kalah di waktu. Karena soal ini bukan untuk dicari-cari menggunakan rumus. Tapi soal ini dicari menggunakan kecerdasan berpikir. Makanya pakai rumus pasti kalah. Tinggal lihat. Yang namanya rata-rata, kita lihat ya. Ini kan ada 3 nilai, yaitu 82, Kak. Yang paling rendah diurutkan. 85, 90. Dah. Maka sejatinya kalau ada nilai segini atau ada jumlah benda digabung bagi 3, nggak mungkin hasilnya itu 82 ke bawah, nggak mungkin. Pasti hasilnya di antara 82 90. Atau hasilnya nggak mungkin 90 ke atas. Nggak mungkin. Ibarat kayak kita buat kopi, ada kopi dengan suhu 90 derajat. Kopi satu lagi suhunya 85. Kopi satu lagi suhunya 82. Kita campur, nggak mungkin suhu tertingginya itu menjadi naik, pasti turun. Nggak mungkin suhu terendahnya itu jadi turun, pasti naik. Maka tanpa perlu panjang lebar, A bukan jawaban. Karena A naik. B sama juga bukan jawaban. Ya. E84. Oh, bisa jadi. Nah, ini bagus nih yang buat soal. Sekarang kita lihat dari skalanya, jumlahnya yaitu skalanya. Nah, apa jumlahnya? Jumlah yang 82 ada 19 orang, jumlah yang 85 ada 38, jumlah yang 90 ada 57. Maka tinggal lihat. Ini bisa dikecilkan. Lihat nih yang namanya bilangan bulat sederhana. Permainan si pembuat soal. Bukankah ini kelipatannya? Coba kita bagi semua dengan 19. Itulah namanya rekayasa. Maka 1, 2, 3 hanya permainan angka. Selisihnya 1. Selisihnya 1. Ya, kita tinggal lihat selisih ini. Selisih di sini apa, Kak? Oh, ini selisihnya 3. Selisih di sini selisihnya 10. Lebih besar di sini. Pasti jawabannya 85 ke atas. Nggak mungkin 8 D dan E. Jawabannya C. Gitu ya. Jadi logika seperti ini bisa cepat. Ini karena kakak menjelaskan, jadi butuh waktu. Oke, ada pertanyaan atau pengen diulang ya? Karena kita lebih ke logika berpikir. 85 ke 19 selisih 5. Iya, selisih 5 maksud kakak lebih besar ini ya. Sorry. Kita ulang ya, kita ulang. Oke, kita ulang ya. Jadi tadi ada, kita ulang sebentar. Ya, tadi itu selisihnya 5 ya, bukan 10. Nah, kakak ulang. Jadi untuk soal gabungan rata-rata dari 3 buah
ini ya 3 buah angka, itu kita bisa melihat bilangan bulat sederhana atau kelemahan si pembuat soal. Nah, oke, kita mulai. Kita ulang. Nah, ini udah kita hapus. Nah, pertama lihat berdasarkan tes kelas A itu dapat nilai 82. Pertama urutkan dulu 82, kemudian yang kedua 85, mengurutkannya dari nilai kecil ke besar. Nah, 90 berarti ini nilai si A, ini nilai si B, ini nilai si C gitu ya. Kemudian jumlah siswanya, si A jumlah siswanya 19, si B jumlah siswanya 38, si C 57. Nah, kalau kita perhatikan, kita lihat nih selisihnya ya. Selisihnya nih Kak Mulia buat merah biar bisa nampak. Nah, selisihnya ternyata ini selisihnya berapa Kak? Ini selisihnya 3. Ini selisihnya berapa Kak? Ini selisihnya 5. Lebih besar selisih di sini. Sedangkan perbandingan skalanya sama. Ya kan ini kan sebenarnya ketika dibagi 19 1 2 3. Ini selisihnya 1, ini selisihnya 1. Maka kita tinggal lihat, oh besar di sini nih bedanya. Berarti angkanya pasti di atas 85 atau di bawah 90. Maka tinggal lihat, 85 nggak mungkin, apalagi di bawah 84 nggak mungkin, 90 nggak mungkin, di atas 90 nggak mungkin. Jawabannya C. Gitu ya. Ini soal STAN tahun 2010. Oke, bisa ya? Kita coba lagi soal yang lain. Nah, soal statistik juga. Oke, ini kenapa sudah dicoret-coret? Oh, kakak ngajar tadi. Nah, silakan dicoba dulu. Ini soal IPDN tahun lalu. Ya, tahun 2021. Soal asli dari FR teman-teman yang sudah selesai tes. Jadi soalnya seperti ini. Tabel hasil ulangan 5 siswa SMA Unggul sama rata, di mana bernama Ana, Budi, Caca, Didi, Eli, dan Farha. Manakah siswa yang memiliki nilai rata-rata terbaik? Nah, silakan dicoba dulu. Bagaimana caranya soal ini bisa dijawab kurang dari 54 detik. Oke, sudah ada yang menjawab? Ada yang C? Oke ya, mari kita jawab. Nah, kebanyakan sekali peserta ya menjawab soal ini menggunakan rumus rata-rata, di mana ya tipe soalnya sama kayak punya saya tahun kemarin. Iya, benar ya. Ini soal tahun lalu. Jadi ikatan dinas tahun lalu model kayak gini satu soal. Ya. Oke. Jadi teman-teman yang udah tes bisa melihat ya, untuk teman-teman yang beli buku juga tanya sama teman-teman yang sudah tes. Jangan sampai salah beli buku cuman ganti cover aja, di dalamnya rata-rata soal tahun 2019 ke bawah. Sejak tahun 2019 ke atas pola soal berubah-ubah setiap tahunnya. Jadi teman-teman ya yang ikut ikatan dinas, perhatikan soal CPNS terbaru. Biasanya panitianya sama, soalnya belum sempat diubah. Nah, gitu ya. Jadi udah bisa berburu soal-soal CPNS 2021 kemarin yang terakhir bulan 11. Nah, dan sama persis sama ikatan dinas. Dan rezeki teman-teman tahun ini tesnya itu setelah CPNS. Gitu ya. Oke, kita mulai ya. Kebanyakan siswa yang berpikir normal itu mengerjakannya pasti pakai rumus rata-rata. X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 dibagi 4. Ya Kak, habis CPNS. Iya, enggak, maksud Kakak CPNS kan udah selesai. Untuk Lutfia yang bertanya, CPNS kan udah selesai. Nah, soalnya itu sama. CPNS 2021 kemarin sama dengan soal ikatan dinas gitu ya. KTO-nya abnormal trik FRI ya benar. Makanya kalau soal-soal 5 tryout terbaru sama dengan tahun kemarin. Karena itu Kak Mulia buat soalnya sesuai dengan teman-teman yang udah selesai tes, ngasih tahu FR-FR-nya ya.
Oke, kita lanjut. Nah, untuk soal seperti ini, jangan gunakan rumus rata-rata. Disinilah kemampuan, ya, bisa dibilang soalnya itu mengarahkan kita nyari rumus rata-rata. Padahal ketika ditanya mana siswa yang memiliki nilai rata-rata terbaik, nilai rata-rata terbaik ya sama aja dengan nilai terbaik. Jumlahkan aja boleh karena tidak menyatakan hasil, hanya menyatakan siapa yang tertinggi. Jadi teman-teman boleh pakai dua cara. Cara pertama tuh cara coret, melogikakan saja ya. Misalnya membandingkan antara A dan B. Coba lihat, ini semuanya di atas 90,85. Di bawahnya dia semuanya di bawah dari angka di atas. Maka ini udah pasti gagal. Gitu ya. Kemudian si Didi juga sama, semua nilainya masih di bawah 90 dan 85, gagal. Apalagi ya, kalau ini cuma satu dia yang lebih, selebihnya di bawah 90, yang nggak mungkin paling tinggi, ini juga nggak mungkin. Maka menyisakan dua, gitu ya. Nah, misalkan dua, maka tinggal lihat selisihnya. Ini sama ini sih, beda berapa sih? Oh, ternyata ini sama ini lebih tinggi ini 8. Nah, ya. Sedangkan ini sama ini lebih tinggi ini 1. Ini sama ini lebih tinggi mana nih? Lebih tinggi yang bawah 2. Ini dengan ini lebih tinggi yang mana nih? Lebih tinggi yang atas 6. Udah. Tinggal jumlahkan 1 tambah 6, 7, 8 tambah 2, 10. Tinggi mana, Kak? Tinggi Caca. Jadi jawabannya C. Gitu. Cara jawab TIU ya. Jangan gunakan rumus ini, kalah kita di waktu. Oke, bisa dipahami kira-kira? Jadi membandingkan, melogikakan ya, intelijensi. Namanya juga tes intelijensi umum, tes kecerdasan, bukan tes hafalan rumus gitu ya. Ada pertanyaan, kalau Kak melihat kecepatan silahkan ya. Mantap ya. Iya. Jadi seperti itu pola berpikirnya. Lanjut. Nah, ini lagi nih soal stan ya. Nanti kerjain aja di rumah. Polanya sama. Ini lagi perbandingan umur-umur ya, biar banyak triknya. Ini Kakak kayaknya karena waktu kita 20 menit lagi dan sepertinya bahan kita masih banyak, jadi Kakak main langsung aja ya. Nomor berapa sekarang nih? Halaman 8. Seorang ayah dan anak memiliki selisih umur 24. Nah, perbandingan usia ayah dan anak adalah 5:2. Jadi berapa usia mereka sebenarnya? Ini sebenarnya ini harus ada 2 nih ya opsinya ya. Sepertinya salah pengetikan ya kalau ditanya berapa usia ya kan. Oke, ada yang bertanya member platform bahas soal aja atau ada bahas materinya, Kak? Ada bahas materinya ya. Oke, ini sebenarnya seharusnya ada satu lagi ya. Berapa usia mereka? Seharusnya ini ada dan gitu ya. Nah, ada dan misalnya 40 dan sekian, 35 dan sekian. Nanti Kakak kesalahan penulisan soal. Nanti Kakak coba cek sama yang ngetik soal. Lanjut. Oke, sekarang nih kita lanjut ke soal stan ya. Nomor 9. Bagi yang masuk platinum kita ada ya materinya, ada videonya, ada akun video 500 video tahun lalu Jadi boleh ngulang-ngulang gitu ya. Oke, nomor 9. Kalau ini kan Kakak kan ngasih tahu gambarannya nggak per tema gitu ya. Kalau misalnya di itu per tema gitu. Nomor 9, 7 tahun yang lalu. Nah, ini perbandingan umur-umur. Biasanya perbandingan umur-umur merupakan salah satu soal yang bisa dibilang levelnya HOTS ya. Kenapa HOTS? Karena butuh penalaran tingkat tinggi gitu ya. Penalaran tingkat tinggi membuat rumus ini gitu ya. Ini karena waktu kita terbatas, Kak Mulia akan menggunakan yang namanya kelemahan si pembuat soal dari kata Bulser. Bilangan bulat sederhana. Jadi si pembuat soal tuh ya, pernah nggak kita saat ulangan, guru kita bilang, nak buat soal sendiri, jawab sendiri. Secara psikologi kita akan buat soalnya yang sederhana. Artinya yang angkanya genap-genap. Nah, yang angkanya mudah-mudah. Si pembuat soal juga sama. Gitu ya. Jadi angkanya, setiap pilihan ganda, angkanya itu bisa kelihatan. Maka kita tinggal lihat kelemahannya di sini ya. Jadi 7 tahun yang lalu umur ayah sama dengan 6 kali umur Budi. Nah, kita lihat nih kata-kata pertama. 7 tahun yang lalu umur ayah sama dengan 6 kali umur Budi. Berapa tahun yang lalu? 7. Berarti, simpan dulu ya, yang kata pertama itu 7 tahun yang lalu. Langsung tembak pertanyaan. Umur ayah sekarang. Ini adalah umur ayah. Ya. Jadi, kita gunakan perbandingan. Umur ayah sama banding umur Budi,
6 kali, berarti 6:1. Karena 7 tahun yang lalu, tinggal kurangkan aja nih dengan 7. Lalu tes, habis nggak dibagi 6? Sudah dipastikan kalau dikurang 7, hasilnya dipastikan apa? 39 kurang 7. Hasilnya 32. Apakah 32 ini habis dibagi 6? Nah, habis enggak? Enggak kan? Ayo, 32 habis enggak dibagi 6? Jadi caranya cara sedemikian. Enggak, bukan jawaban. 43. 43 kurang dulu dengan 7. Kalau 43 kurang 7 berapa? Iya, 43 dikurang 7, 36. Apakah 36 ini habis bagi 6? Iya, ini berkemungkinan. 48 dikurang 7, 41 enggak habis dibagi 6, bukan. 54 dikurang 7, udah pasti kalau bilangannya genap, udah pasti nggak habis, karena dikurangnya 7. Langsung dapat B. Kan gampang. Ditambah juga bisa, Kak. Nah, kenapa, Kak, kalau ditambah? Ya, jadi gini ya. Soalnya itu, kenapa dikurang? Karena diceritanya 7 tahun yang lalu. Jadi konsepnya kurang, karena yang ditanya saat ini. Jadi perbandingannya, ya, jadi lihat ya. 4 tahun yang lalu, nilai perbandingan ini adalah nilai 7 tahun yang lalu, makanya kurang. Gitu. Kalau ditanya 7 tahun yang akan datang, baru ini ditambah 7, gitu dia. Ya. Kalau lebih lancar lagi, kita coba soal stand berikutnya. Kalau standnya oke, ya, ini ngerjain cuma dari kalimat pertama kok, selebihnya nggak kepakai. Iya, ada soal begitu kalimat pertama udah ketemu, selesai. Ada soal begitu kita jumpai kalimat pertama, tereliminasi 3, 2 lagi pakai kalimat berikutnya. Gitu ya. Bisa diulang, Kakak? Oke, Kak Mulia ulang ya. Kak Mulia ulang pelan-pelan, seperti kata kotak ya. Pelan-pelan saja, Kak Mulia. Nah, kita pelan-pelan ya. Jadi soal untuk perbandingan umur-umur itu ada kelemahan si pembuat soal. Angkanya sengaja di-set untuk biar bisa dibagi, dikali, ditambah gitu ya. Jadi kata kuncinya adalah eksplorasi kata, memahami cerita gitu ya. Kita ulang. 7 tahun yang lalu berarti dikurang 7. Umur ayah sama dengan 6 kali umur Budi. Nah, ini dia eksplorasi kata. Umur ayah dengan Budi. Nah, kalau 6 kali Budi, ya berarti 6:1. Kenapa gitu? Kak, ya jelas. Kalau umur anak 10, umur ayah 60. Karena kan 6 kali. 6 kali. Ini adalah kisahnya 7 tahun yang lalu. Langsung tembak pertanyaan. Umur ayah sekarang yang ditanya saat ini. Nah, sudah dipastikan nilai ini adalah semuanya kan bertambah 7. Jadi kurangkan saja dulu dengan 7 sehingga nilai tersebut jadinya perbandingan masa lalu. 39 dikurang 7 berapa? Nah, 39 kurang 7, 36. Apakah 36 ini habis dibagi 6? Tidak. Lanjut, 43 dikurang 7 berapa? 32. Apakah 32 ini 43 dikurang 32 ya? Apakah 32 ini habis dibagi 6 gitu? Betul nggak tuh membagi ininya pengurangannya? Kalau Kakak salah, ini dikoreksi ya. Salah, kebalik ya. Yang atas itu 32, yang bawah 36. Ini 32, ini 36. Ini nggak habis ya. Kebalik. Nah, kalau 43, 36. Habis nggak bagi 6? Habis. Oh, berarti ini jawabannya mungkin. Selebihnya genap, ya pasti nggak mungkin. Karena dikurang ganjil, pasti ganjil. Ganjil nggak mungkin habis dibagi genap. Langsung tereliminasi. Gitu ya. Kak, kalau misalnya biar cepat, Kak, 32 habis nggak bagi 3. Jumlahin aja nih. 3 tambah 2, 5. Nggak habis dibagi 6, berarti enggak. Ya, 36, ya kan? 3 dengan 6 berapa? Tambah 9. Kelipatan 3, habis. Gitu ya. Kuncinya di kalimat pertama ya Kak, misalnya yang akan datang ditambah. Oh ya, yang akan datang ditambah. Tapi ada nanti soal ketika gunakan kalimat pertama masih menyisakan jawaban. Misalnya ada jawaban yang lain gitu ya, maka gunakan kalimat kedua ya. Berarti kalau ayah sama dengan 5 kali umur Budi jadi 5:1 gitu ya Kak. Oh iya. Oke, kita coba soal stand berikutnya. Nah, stand emang level berbeda gitu ya.
Nomor 10. Nah, lihat nih soal stan juga. Usia A sekarang 8 tahun lebih tua dari usia B. Sedangkan 4 tahun yang lalu usia B sama dengan 2/3 dari usia A. Usia B dan A sekarang adalah. Nah, kalau cara normal itu pasti kita ngubah dulu, membuat persamaan menjadi persamaan eliminasi atau substitusi. Dan itu yang buat habis waktu, ya kan? Nah, sekarang kita coba lihat dari kelemahan pilihan jawaban. Jika ditanyanya itu ada 2, itu bisa kita menggunakan the power of coba-coba dari pilihan jawaban. Kita lihat pertama, kata kunci kata yang pertama. Usia A sekarang 8 tahun lebih tua. Nah, beda ya kata-katanya, lebih dengan kali. Misalnya usia A 8 kali, berarti itu kali. Kalau lebih berarti itu tambah. Berarti usia si A ya, usia A, kok si A ya, 8 tahun lebih tua. Berarti apa? Bedanya 8 dengan si B, ya kan? Berarti B tambah 8. Nah, gitu. Maka tinggal lihat selisihnya 8. Apakah A ini selisihnya 8? Benar. B 8? Ya. C apakah 8? 24 dengan 16. Oh, betul 8. B 8. Oh, ini 8 semua kayaknya yang buat soal bagus. Nah, sekarang kita lihat. A itu B tambah 8. Sedangkan nilai usia B ya B. Logikanya si A harus nilainya lebih tinggi. Si A ini di mana? Bagian kanan. Maka nggak mungkin di belah kanan lebih rendah. BA nggak mungkin. C nggak mungkin. Ya, sebelah kanannya lebih rendah. Karena ini pertanyaannya dibalik. Terus apa lagi? Iya, E juga nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Maka menyisakan 2. Si B 20 dan 28. Lalu si D 16 dan 24. Nah, ini soal yang sangat-sangat teliti yang buat dan sering dijumpai di STAN. Kalau IPDN nggak seperti ini, sekali aja selesai. IPDN, STTD, STIS yang lain ya. Kalau STAN memang di level yang berbeda. Karena banyak dari hasil kakak lihat peserta banyak yang milih STAN. Dari hasil itulah gunanya kakak voting ya. Nah, sekarang kita lihat. Mungkin ya kita coba dulu. Usia A karena kan kata-kata pertama udah kita gunain nih. Sekarang kita ambil kata-kata kedua. Nah, ya, di situ dia. Makin panjang kalimat, makin benar ya. Kita coba. Mana nih kata-katanya? Oke, kamu lihat buat tintanya biru. Ya. Tadi sampai sini ya. Nah, sedangkan 4 tahun yang lalu berarti 4 tahun yang lalu nih dikurang 4. Usia B sama dengan, nah ini dia nih ya eksplorasinya. Usia B sama dengan 2/3 dari usia A. Cara ngubahnya, A ini pindahkan ke kiri, jadinya B per A. Berarti dapatlah nilai perbandingan, 2/3. Sama kayak tadi, nah, kayak soal di atas. B per A 2/3. Nah, inilah kita lihat kelemahan si pembuat soal. Berarti apa? Kita coba nih, yang mana yang habis, ini kan sebenarnya kali silang ya. Kita lihat di antara A, B, dan D. Kita mau coba yang mana? Oh Kak, misalnya kita mau coba yang B. B dulu boleh, mau coba yang D dulu boleh. Ya, kita coba. Apakah nilai perbandingan mereka, kalau yang B, apakah jika B-nya 20, ini 28, apakah ini sama-sama bisa dikecilkan? Iya, bisa. Ya kan? Sama-sama dibagi berapa paling kecil? Ya, hasilnya 2/3, selesai. Kalau tapi dikurang dulu. Kenapa? Karena 4 tahun yang lalu. Kalau nggak dikurang, nggak dapat. Berarti ini dikurang dulu. 20 kurang 4, 16. Nah, karena ada kata-kata 4 tahun yang lalu. 28 dikurang 4, 24. Sama-sama kecilkan. Sama-sama bagi 8. Ini 2, ini 3. Sama Kak Mulia. Berarti jawabannya B. Ini bagus yang buat soal. Karena ada kata-kata 4 tahun yang lalu. Kalau kita coba yang D, 4 banding A itu 2/3. 16 banding berapa nih? 24. 4 tahun yang lalu, kurangin dulu umurnya. 16 kurang 4, 12. 24 kurang 4, 22. Kalau dikecilkan, hanya paling bisa bagi 2. 6/11. Nggak mungkin. Ya. Oke, jadi jawabannya B. Stan ya. Yang milih stan sudah bisa lebih ditingkatkan kemampuan logikanya. Karena terjadi perbedaan yang sangat jauh antara TIU-nya di STAN dengan TIU-nya di ikatan dinas yang lain. Oke, kita lanjut. Nah, ini lagi nih. Oke. Karena waktu kita tinggal 8 menit lagi, Kak Mulia langsung bahas ya.
Ini namanya soal apa nih Kak? Ini aritmatika sosial ya. Badrul memiliki sejumlah kelereng, di mana setengah kelerengnya diberikan kepada Edi. Nah ini juga sama nih. Ya, ini namanya rekayasa dan bilangan bulat sederhana. Ya, Bilbulser. Jika jumpa soal seperti ini, kita bisa langsung coba dari pilihan gandanya. Ya, kenapa? Kalau kita buat persamaan matematikanya, nggak cukup waktu. Badrul punya guli, kita kelereng misalkan X, dikurang setengahnya dari X, sisanya nanti diberikan lagi 2/3-nya. Nah, inilah yang buat matematika atau TIU itu nggak menarik. Padahal soal ini tidak untuk dikerjakan, tapi untuk dipilih. Karena sejatinya soal pilihan ganda, instruksinya pilihlah, bukan kerjakinlah. Jadi kita bisa lihat. Nah, ya lihat ya, eksplorasi katanya. Dari kata-katanya, kelemahan si pembuat soal. Badrul memiliki sejumlah kelereng, di mana setengahnya berarti kata kuncinya setengah. Diberikan kepada Edi, sudah dipastikan kelerengnya wajib bisa bagi 2. Maka yang ganjil nggak mungkin, buang. Ya, jadi B terbuang, D terbuang. Tinggal 2, Kak. 36, tinggal 3. 36, 34, 32. Lanjut. Nah, lanjut ya. Setengahnya udah berkurang. Kita misalkan nih mau coba yang mana dulu. Nah, itulah bedanya kalau tips dalam ngerjain soal. Kita bisa ngerjain pilih-pilih yang pilihan jawaban dulu. Misalnya kita ambil yang A. 36. Setengah dari 36 berapa? 18. Oke, berarti kelerengnya tinggal 18. 2/3 dari sisanya, berarti kan 2/3 dari 18. Kan dikurang nih 2/3 dari 18. Apakah 18 bisa dibagi 3? Bisa, ya kan? 18 bagi 3 bisa. Sepertinya jawabannya selesai. Kita coba yang 34. Apakah 34 dikurang 2/3 dari 34? Apakah 34 bisa bagi 3? Enggak, bukan jawaban. Oh, tes yang 32, Kak. 32 kurang 2/3 dikali berapa tuh? 32. Apakah 32 bisa bagi 3? Enggak. Langsung belum sampai ke baca soal terakhir kita udah dapat. Gitu ya. Itulah yang namanya Bilbulser, bilangan bulat sederhana. Ya. Kalau soal IPDN dan yang lain-lain langsung kalimat pertama langsung dapat. Gitu ya. Oke, kalau Kak mau lihat kecepatan nanti bisa diulang-ulang di webnya atau di YouTube-nya ya. Lanjut, masih banyak nih. Nah, ini lagi nih ya. Masih ada waktu kita. Ini soal juga STAN ya. Kalau soal-soal CPNS atau ikatan dinas itu levelnya kayak gini. Ya, levelnya tuh gampang. Kemudian ini yang tanya tadi level-level kayak gini ini juga soal-soal yang termasuk mudah gitu ya. Nah, ini STAN. Memang berbeda. Kita coba ya dari bawah ya. Kalau tadi semuanya soal STIS untuk SKD-nya sama dengan soal IPDN dan CPNS ya. Jadi yang STIS yang susahnya tuh di tahap berikutnya. Nah, sekarang kita coba soal IPDN. Jangan semuanya STAN, Kak ya. Contoh sederhana nih. Tapi ini pernah dulu ya. Soal IPDN sama dengan soal CPNS, Kak, sama 100% sama. Ya, makanya ambil aja paket platinum kakak, lihat video tahun-tahun lalu, trik-triknya. Member kakak 1.600 loh tahun lalu. TIU-nya semuanya di atas 120. Ada sekian orang nilainya sempurna. TIU ya, untuk TIU. Oke, kita lanjut. Nah, lihat nih untuk soal ini soal tahun kapan ya? Nah, karena ada yang nanya, ini gimana Kak trik cepatnya ya? Ini sebenarnya hanya cara nulis. Pernah nggak belajar dulu kita yang namanya eksponen? Bilangan berpangkat, jika dipangkatkan maka pangkatnya dikali gitu ya. Bilangan berpangkat, jika dibagi maka pangkatnya dikurang. Ini hanya cara nulis. Jadi ini sebenarnya rekayasa tambah cara nulis. Cara gampangnya yaitu GT. Apa itu Kak GT? Garis tengah. Tarik garis tengah. Sebentar. Wakom kakak miring. Jadi coretannya miring. Oke ya. Jika jumpa soal dengan pola seperti ini nama triknya GT, tarik garis tengah di X-nya, maka akan terbagi dua sisi, yaitu golongan kanan dengan golongan kiri. Tarik garis ke samping. Yang kanan buat di atas.
ada 27, ada 16, ada 7. Yang kiri buat di bawah, ada 9, ada 8, ada 3. Nah, disinilah rekayasanya. Jika nggak ditulis, berarti ada 2. Siapa yang buat gitu, Kak? Kesepakatan dunia gitu ya. Jadi akar tuh kalau nggak ditulis ada 2. Nah, aniaya aja yang bisa kita aniaya. Maksudnya, Kak, yang sama gitu ya. Berarti ini X pangkat ini. 27 ya. Bisa nggak bagi 9? Bisa, Kak. 3. 3 bisa nggak bagi 3? Coba lihat, rekayasa angka, ya kan? 16 bagi 8, 2. 2 bagi 2. Rekayasa angka, tinggal berapa nih? Pangkat 7. Nah, ternyata nggak ada jawaban. Ini kayaknya nih tim kakak ini lupa deh opsinya. Jadi jawabannya adalah X pangkat, oke, ya kan, X pangkat 7 seharusnya kan? Atau kakak salah coret? Benar nggak? Iya. Ya kan, X pangkat 7. Ada jawabannya. 27 coret-coret, iya. Nanti yang nulis soalnya nih kakak ceramah sedikit. Oke, lanjut ke soal ini. Tadi ada teman yang nanya ya, ada teman yang tanya untuk soal ini. Nah, ini juga sama, ini hanya rekayasa permainan supaya kita ngabisin waktu ya. Jadi tinggal lihat, sejatinya angkar itu terbatas. Maka mulailah dari dalam. Akar 81, 9. Nah, kebiasaan kaku ketika jumpa seperti ini ya. Ketika jumpa seperti ini, kita langsung milih nih. 9 kali 9, 81 akar kan ngapain? Kalau ada 2, coret. 1 dicoret. Gitu ya. Jadi tinggal apa nih? Iya, tinggal 9. Kemudian akan menjadi berikutnya 16 kali 9. Nah, yang buat lama ngali ini. Nggak usah dicoret. Kalau dia nggak sama, langsung aja akar 16, 4. Akar 9, 3. Udah, 4 kali 3 sengaja udah diset. Akar 12 kali 12. Kalau ada 2 sama, coret aja salah satunya. 12 udah di set, sepertiga kali 12. Udah 12 bagi 3, 4. Gitu. Ya. Ada cara yang lebih cepat lagi. Gimana, Kak? Pasti dia akan bisa dibagi ini sama ini. 12 bagi 3, 4. Selesai. Gitu. Itulah yang namanya rekayasa angka. Bahkan yang buat soal sendiri nggak kepikir cara kayak gini. Karena apa? Pilihan ganda punya kelemahan. 75% soalnya bisa diabnormalkan. Nah, kalau kita betul 75% mau di tes manapun, yang mana kita nggak lewat, gitu ya. Baru selebihnya gunakan kemampuan normal, gitu ya, seperti analitik, kemampuan figural, dan yang lain-lain, gitu ya. Oke, kita coba lagi soal yang lain. Satu lagi untuk menutup acara kita. Nah, soal JKW, Kak. Nah, jarak kecepatan waktu. Oke, soal JKW yang hot sebenarnya. Boleh. Jarak antara kota M dan N adalah 480 kilo. Anita berangkat. Oke, kita buat ya. Nah, coba lihat. Kelemahan si pembuat soal. Nah, ini soal tahun berapa nih ya? Jadi ada jarak antara A dan B, anggap aja ini lurus, itu 480. Anita berangkat dari kota M. Oke, bukan A dan B rupanya. M dan N, sorry. Anita berangkat dari kota M, berarti Anita berangkat dari sini. Nah, nggak aja ini Anita naik mobil ya, berangkat dari sini, kecepatannya 75. Kemudian di saat yang bersamaan, Ida melaju dari kota N, berarti dari sini ke sana. Dengan kecepatan berapa? 85. Ya. Jika mereka berjanji ketemu di jalan, maka berapakah jarak mereka bertemu dari kota N? Ini maksudnya apa, Kak? Berpapasan. Ya, eksplorasinya berpapasannya itu berapa? Nah, ditanya jarak dari kota N. Nah, gitu ya. Berarti jarak mereka ketemu. Ini sebenarnya coba lihat ya. Bilbul sedernya, kenapa angkanya harus 75? Kenapa angkanya harus 85? Kenapa enggak angka-angkanya tuh angka-angka yang bilangan prima? Kenapa 75? Coba tambahkan 75 tambah 85. Ya. Di sini ada maksud gitu ya. Ada maksud si pembuat soal. Karena angkanya udah di-set. Maka cara abnormalnya tinggal lihat. Seandainya kecepatan kendaraan A dan B sama, sudah dipastikan kendaraan itu adalah 480 bagi 2. Berarti 240, 240. Kan gini logikanya kalau sama. Tapi Kak Mulia, si N yang dari kota N lebih cepat kendaraannya. Pasti lebih di atas 240.
Yang di atas 240 cuman E, selesai. Soal ikatan dinas, TIU itu di set kecerdasan seperti ini. Kalau enggak, teman-teman pasti gunanya rumus S, V2 tambah V1. Udah dapat waktunya, berapa waktunya? Misalnya waktunya 3 jam, misalnya masukkan ke persamaan V1 kali V1. Ini terkadang yang buat kita kehabisan waktu. Ya, satu lagi sebelum kita tutup. Ya. Nih lagi ya. Soal host dengan ada disebutkan, nah tapi ini kejar mengejar. Sebuah mobil polisi ya, melaju dengan kecepatan sekian, 85, mengejar mobil pencuri pada pukul sekian, dan yang telah melaju dengan kecepatan sekian. Jika jarak kedua mobil terpisah 480. Coba perhatikan, ini soalnya the power of tipu-tipu gitu ya. Ini 85, mobil siapa? Polisi. Mobil pencurinya 100. Bisa dibilang mobil polisinya pakai Avanza, mobil pencurinya pakai Lamborghini. Ya nggak terkejar. Pasti itu nggak ada jawaban. Gitu ya. Dan ini ada keluar gitu ya. Soal-soal logika berpikirnya. Bukan untuk dicari, tapi untuk memilih. Oke, sudah selesai pertemuan kita ya. Hanya 1 jam untuk TIU-nya. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Ya, kakak nanti kasih absen jadwal-jadwalnya. Bagi yang berminat member platinum, bisa hubungin Kak Mulia dengan yang ngirim link tadi boleh. Bagi yang mau videonya nanti kakak kirim ya ke linknya ke grup. Ya, semoga bermanfaat ya. Saran kakak, kembangkan cara berpikirnya karena soal itu berubah-ubah setiap tahunnya, tapi polanya selalu sama ya, polanya selalu sama. Semoga teman-teman ya, siswa-siswa Kak Mulia lulus ya, dan bisa membanggakan orang tua, tidak hanya lulus SKD tapi juga jadi pakai baju seragam ya. Dan jangan lupa sama orang tua ya, kalau udah jadi nanti. Kakak Airin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.